Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian angket. Angket merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan ataupun pernyataan tertulis yang akan dijawab oleh responden. Fungsi dan tujuan angket. Jadi, angket memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda, tergantung pada konteks penggunaannya. Secara umum, fungsi angket adalah sebagai alat pengumpul data dalam asesmen non-tes, berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diajukan kepada responden untuk menghimpun sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses bimbingan dan konseling. Tujuan angket antara lain untuk memperoleh data dan latar belakang responden, menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah ditemukan oleh para peneliti, mengikuti perkembangan penelitian dan dalam suatu bidang, dan menghimpun informasi-informasi yang relevan dengan kepentingan penelitian. Penggunaan layanan angket atau survei biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua desain angket, yang ketiga tempat dan waktu, yang keempat privasi dan kerahasiaan, yang kelima insentif, yang keenam kepercayaan terhadap penyelenggara. Jenis-jenis angket ada 3, yaitu yang pertama berdasarkan bentuk pertanyaan atau pernyataan yang terbagi menjadi 3, yaitu angket terbuka atau open questionnaire, yang kedua angket tertutup atau closed questionnaire, yang ketiga angket semi terbuka atau open semi questionnaire. Kemudian yang kedua berdasarkan sumber datanya yang terbagi menjadi 2, yaitu angket langsung dan angket yang tidak langsung. Kemudian yang ketiga berdasarkan struktur angket dapat dibedakan menjadi 2, yaitu angket berstruktur, kemudian yang kedua angket tidak berstruktur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara merancang angket, yaitu yang pertama, menentukan tujuan yang akan dicapai dari penggunaan angket. Yang kedua, mengidentifikasi variabel yang menjadi materi angket, isu persepsi peserta didik tentang pengasuhan orang tua, kebiasaan belajar, minat kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya. Yang ketiga, menyusun kalimat-kalimat pertanyaan atau pernyataan yang mewakili setiap indikator. Yang keempat, lengkapi angket dengan identitas responden. Yang kelima, suatu item jangan menanyakan 2 hal sekaligus atau pertanyaan ganda. Yang keenam, perumusan angket jangan mengandung petunjuk tentang jawaban. Kami itu kelebihan dan kekurangan angket. Yang pertama itu kelebihan angket, tidak memerlukan kehadiran peneliti atau peneliti hanya memberikan angket kepada responden untuk dijawab. Dan kedua itu mampu dibagikan secara bersama-sama kepada seluruh responden. Yang ketiga itu waktunya fleksibel tergantung waktu senggang responden. Yang keempat itu dapat dibuat anonim atau tanpa nama sehingga responden tidak malu dalam menjawab pertanyaan yang diajukan. Yang kelima itu pertanyaan dapat distandarkan. Ya, baik, selanjutnya itu kekurangan angket. Kekurangan angket yang pertama itu responden sering tidak teliti, terkadang ada pertanyaan yang terlewatkan. Yang kedua itu responden sering tidak jujur meskipun anonim. Yang ketiga itu kuesioner sering tidak kembali apabila dikirim lewat pos atau jasa pengiriman lainnya. Yang keempat itu responden dengan tingkat pendidikan tertentu kemungkinan kesulitan. Terima kasih.